A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia yang pernah hidup di muka bumi ini dialah Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, kita hidup kalau dikasih pilihan, pengen hidupnya bahagia atau hidupnya sengsara? Pasti jawabannya pengen hidup yang bahagia. Gak ada orang yang pengen hidupnya sengsara. Mau orang yang beriman ataupun yang ateis, yang bahkan mereka nggak percaya akan adanya Tuhan, mereka nggak percaya sama adanya Allah, kalau ditanya hidupnya pasti pengennya bahagia. Nggak ada manusia yang hidupnya pengen sengsara. Nah, tentang gimana dia cari kebahagiaannya, itu yang jalannya berbeda-beda dari setiap orang. Ada orang yang cari jalan kebahagiaannya itu dengan cara jalan yang benar, sesuai dengan syariat Islam. Ada juga orang yang cari jalan kebahagiaannya itu dengan cara jalan yang salah. Mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka masing-masing. Kebahagiaan itu sendiri apa sih maknanya? Bahagia kan kalau bahasa Inggrisnya happy. Kalau kebahagiaan happiness. Happiness itu apa? Orang yang bahagia itu orang yang kayak gimana? Apa orang yang bahagia itu orang yang banyak hartanya, orang yang banyak uangnya? Kalau seandainya kebahagiaan dinilai dari seberapa banyaknya uang yang kita punya, santri-santri kayak kita bakalan kasihan, bahagianya cuma awal bulan aja. Dari tengah bulan sampai akhir bulan berarti kita udah gak bahagia karena uang jajannya udah pada habis. Itu kalau kebahagiaan kita dinilai dari seberapa banyak materi yang kita punya. Atau lebih jauhnya lagi, kayak orang-orang terkenal yang kita tahu. Kayak contohnya artis-artis, mau yang di dalam ataupun yang di luar negeri. Mereka itu kan hidupnya mewah ya. Hidupnya glamor, hartanya banyak. Kalau kita lihat kayaknya seneng terus setiap hari. Kerjanya jalan-jalan, keliling luar negeri, beli barang-barang yang branded. Tapi bener gak sih mereka itu dengan kehidupan mereka yang kayak gitu, dengan kehidupan mereka yang banyak harta itu, mereka bahagia? Kalau seandainya iya mereka bahagia, kenapa gak sedikit di antara mereka yang memilih ngakhirin hidup dengan cara bunuh diri daripada ngelanjutin hidup? Karena umumnya yang kita tahu kalau orang yang bunuh diri itu ya orang yang biasanya terkena tekanan batin, orang yang hidupnya gak tenang, hidupnya penuh dengan kegelisahan. Nah, berarti dari sini bisa kita ambil kesimpulan kalau harta bukan penentu kebahagiaan setiap orang. Teman-teman, happiness, kebahagiaan itu gak bisa kita lihat pakai mata, karena happiness itu happiness itu bukan ada di luar diri kita, tapi happiness itu adanya di dalam diri kita. Gak sedikit orang yang kalau kita lihat sehari-harinya tuh kayak hidupnya tuh enjoy aja, bahagia terus, kayak gak pernah punya masalah, ketawa-ketawa gitu. Tapi kita gak bakalan pernah tahu di balik itu semua mereka itu sebenarnya kayak gimana sih di saat keramaian itu udah nggak ada, di saat mereka lagi sendiri atau lagi di kamar sendiri, kita tuh nggak pernah tahu. Mungkin mereka itu orang yang hidupnya penuh dengan kekecewaan, atau mereka itu hidupnya ngerasa nggak tenang, merasa gelisah, bahkan ada yang sampai depresi. Teman-teman, kebahagiaan itu sama dengan ketenangan jiwa. Kebahagiaan itu adanya bukan di luar diri kita, tapi kebahagiaan ada di dalam kolbu kita. Nah, kolbu itu tempatnya keimanan. Berarti kalau kita pengen hidup bahagia, kita harus beriman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pengen bahagia, kita harus yakin dan percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak ada ceritanya orang yang udah kokoh keimanannya, orang yang udah benar-benar yakin, orang yang udah benar-benar percaya sama Allah, hidupnya galau, hidupnya nggak tenang, hidupnya resah, gelisah gitu. Nggak galau, nggak resah di sini bukan berarti mereka nggak pernah dapat masalah dalam hidup.
namanya ujian, namanya masalah bakalan tetap ada dalam hidup mereka. Karena seperti orang-orang beriman zaman dahulu, para nabi-nabi Allah, mereka orang yang keimanannya nggak usah kita pertanyakan lagi, tapi hidup mereka tetap Allah kasih dengan ujian-ujian. Karena bisa jadi ujian yang Allah kasih itu sebagai salah satu sarana Allah buat naikin derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bedanya kalau orang yang beriman, kalau dia dapat masalah, dia bakal menghadapin masalahnya itu dengan penuh kesabaran, nggak banyak mengeluh, nggak ngerasa Allah itu nggak adil, nggak ngerasa Allah itu menzolimi dia. Dan Allah Subhanahu wa taala bakal ngasih ketenangan sama jiwa-jiwa orang yang beriman. Teman-teman bisa jadi orang yang hidupnya nih pas-pasan, atau mungkin serba kekurangan. Mereka jangankan buat menikmati fasilitas-fasilitas mewah di kehidupannya sehari-hari. Kadang-kadang makan juga belum tentu sehari itu mereka makan atau enggak. Tapi kalau mereka di dalam hatinya tertanam keimanan yang kokoh sama Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi mereka orang yang paling bahagia. Bisa jadi mereka orang-orang yang paling tenang, lebih tenang daripada kita. Karena sekali lagi happiness bukan tentang seberapa banyak materi yang kita punya. Happiness bukan tentang seberapa cantik atau gantengnya kita dinilai di mata orang, dan happiness bukan sesuatu yang bisa kita lihat dari luar. Happiness itu adanya di dalam kolbu kita. Dan kolbu kita enggak dibahagiain dengan segala kemewahan duniawi. Kolbu kita itu enggak dibahagiain dengan jalan-jalan keliling luar negeri. Kolbu kita enggak dibahagiain dengan makan yang enak-enak. Kolbu kita enggak dibahagiain dengan cara kita foya-foya belanja-belanja di mall. Kolbu kita itu dibahagiainnya dengan cara banyak zikir mengingat Allah. Semakin kita dekat sama Allah, semakin kita sering terhubung sama Allah, maka kolbu kita akan semakin bahagia. Jadi pada intinya, buat jadi orang yang bahagia, nggak harus selalu orang yang banyak uangnya. Bahkan orang yang paling miskin sekalipun, kalau dia punya keimanan, dia bisa menjadi orang yang paling bahagia. Ya Allah, bahagia aku bila bersamamu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.